Baim Wong baru-baru ini memberikan klarifikasi terkait kabar perceraiannya dengan Paula Verhoeven. Dalam pernyataan tersebut, Baim mengungkapkan bahwa dirinya merasa dikhianati oleh istrinya, Paula, dan seorang sahabat dekatnya. Kecurigaan Baim muncul setelah ia menemukan interaksi mencurigakan di ponsel Paula. Ia mengaku telah mencoba mempertahankan hubungan mereka selama hampir setahun, tetapi masalah yang sama terus berulang. Baim juga menyebut bahwa perselingkuhan ini bukanlah hal baru dan telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Pada awal Oktober 2024, Baim resmi mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, termasuk permintaan hak asuh atas kedua anak mereka. Sidang pertama akan digelar pada akhir Oktober. Saya sebenarnya nggak nyangka ya, ada di momen ini. Saya itu sebenarnya menghindari maaf juga buat wartawan semuanya, saya nggak pernah jawab. Sebenarnya posisi saya itu saya memang bisa dibilang dikhianati sama dua orang dekat saya, dari pihak perempuan sama laki-laki. Yang laki-lakinya itu adalah teman baik saya sendiri. Sebenarnya pas kejadian itu, hari pertama saya itu sudah memaafkan, tapi pakai caranya saya. Dan saya nggak nyangkanya ketika saya mengetahui ada telepon laki-laki itu diganti sama pihak wanita dengan nama laki-laki. Ya kalian semua juga laki-laki kan, ketika ada di posisi itu berat sekali untuk memaafkan, karena maaf, saya tidak tahu mereka itu ngapain. Saya juga tidak mau suruhan, cuma dari rantai semua itu, karena ini sudah 1 tahun ketidakjujuran itu ada. Saya sendiri kadang-kadang suka nggak percaya, jangankan kalian, saya tidak percaya apa yang terjadi sama saya, karena saya selama ini cuma menahan semuanya selama 1 tahun. Saya karena anak saya kalau udah bicara anak terus terang, apapun yang kalian mau bicara mengenai saya nggak ada masalah sama sekali. Saya tahan semuanya selama berita itu ada ya. Mau saya dibilang tadi, mau saya dibilang beda-beda dia sama orang lain, mau apapun itu saya nggak apa-apa. Saya cuma mikirin anak saya doang. Saya nggak mau mereka itu tahu masalah ini. Cuma kalau kesini itu semua ketidakjujuran itu ada terus dan ditambah. Saya yang nggak ini sendiri ya, maksudnya nggak percaya. Saya cuma menyelesaikan saya nggak bisa. Kalaupun saya maaf ya, kalaupun saya bicara yang mencari panggungnya, itu adalah momen saya ketika kejadian itu ada. Saya kasih tahu aja kepada kalian semua. Saya mungkin puja-puja sama semua orang ya. Apalagi kalian ada yang bilang juga kalau saya tidak setuju kalau dia pakai hijab, maka saya mau dia pakai hijab. Pakainya hijabnya itu berbarengan bulannya dengan permasalahan ini. Saya itu juga cuma berdoa mudah-mudahan dapat hidayah, mudah-mudahan dikasih jalan yang benar, itu aja.
saya nggak mau ada dendam sama dia sebenarnya. Apalagi bilang, saya jujur selama hidup saya itu baru dibilang pelit sama satu orang, kok istri saya sendiri. Saya sampai bingung, saya nggak pernah dibilang pelit sama orang seumur hidup saya. Kalau saya pelit, bagaimana mungkin saya menafkahi keluarga dia? Tahu lagi bagi saya, adik yang kita kerjakan di sini, adik yang satu lagi juga saya menyiasati untuk buat tutup tanpa saya mengambil uang sama sekali. Saya lebih kayak membutuhkan ayu. Orang tuanya pun tiap bulan saya kasih melebihi dengan orang tua saya. Kalau kalian mau tahu semua di sini, uang saya itu masuk perusahaan. Tapi uangnya tahu lagi dia. Saya nggak ambil satu rupiah pun uang. Saya digaji dari perusahaan, Allah juga tanpa saya kasih tahu kalian jumlahnya berapa, tidak sedikit. Jadi hasil kerja saya itu masuk perusahaan, Allah. Nah, sebenarnya saya juga bingung ketika pembicaraan, maaf harta berlebih itu ada sebelum kita perceraian. Itu ada, saya juga menanyakan mengapa membicarakan harta berlebih kita belum cerai. Saya itu nggak pernah ngecek handphone istri saya karena saya sangat percaya sama dia. Sekalipun saya nggak pernah. Ketika ada mereka itu ada yang datangnya dari asisten pribadinya, saya nggak ngecek ya apa. Jadi kasih lihat saya. Terus saya mau uang apa? Saya nggak akan jabarin di sini semuanya. Saya ke keluarga saya tanya semuanya. Mereka bilang selesaikan. Dan ini saya tanya ayah saya, satu kunci kehidupan saya dalam kehidupan, saya selalu menanyakan orang tua saya. Putusan dia adalah putusan saya. Kalau saya bertanya, yang saya bilang selesai. Mau bukti apa lagi banyak? Ada saya kata ke dia. Jadi kalau bilang ini semuanya tiba-tiba, juga saya waktu itu udah dapat juga, tapi bukan masalah ini ya, ini masalah sifat. Saya datang ke orang tua dia dan saya bilang kalau saya sudah tidak bisa. Tapi akhirnya saya coba lagi, saya bilang sama dia terakhir. Ya setelah terakhir itu tiba-tiba ya mungkin sekali lagi mungkin saya tidak akan sering untuk ngobrol diri sama kalian di depannya. Saya sengaja sekarang begini supaya saya juga saatnya kali ya membersihkan nama saya. Kayak besarnya saya nggak tahu keputusan yang benar atau enggak, karena saya harus bilang kalau memang ada ketidakjujuran itu. Cuma saya minta maaf sama wartawan, saya juga tahu pekerjaan kalian. Kalau saya nggak mau dimana, saya kasih ruang saya.